Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita dapat dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran kali ini, yang mana akan membahas tentang akhlak terpuji pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Nah, langsung saja pada poin pertama, pada akhlak terpuji pada Allah SWT, yaitu ikhlas. Kata ikhlas dalam bahasa Arab yaitu akhlasa yukhlisu ikhlasan. Apa itu? Artinya adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, atau semata-mata hanya untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana dijelaskan pada Quran surah Al-An'am ayat 162, yaitu yang berbunyi Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang mana terkandung di dalam ayat tersebut bahwa kita mencurahkan semuanya atau seluruh hidup dan mati pun kita curahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja perilaku yang mencerminkan dari ayat tersebut? Yaitu yang pertama adalah tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mengharapkan suatu penghargaan atau hadiah atas apa yang telah ia kerjakan. Lalu itu melaksanakan tugas sesuatu karena semata-mata Allah, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau menaati perintahnya, yang mana setelah melaksanakan itu tidak mengharapkan suatu pujian ataupun imbalan. Nah, lalu apa saja dampak positifnya? Yaitu kita memperoleh kekuasaan batin, karena mereka bahwa kebaikan yang dilakukan kita sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhnya. Mereka senang adanya harapan ridho yang telah diberikan Allah SWT, dapat menjaga kerutinan dalam berbuat baik walaupun amal baiknya tidak dilihat oleh orang lain. Lalu yang kedua adalah taat. Apa itu taat? Taat dalam bahasa Arab itu berarti patuh dan setia pada si fulan, Allah dan Rasul, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun meninggalkan larangan. Perintah atau taat ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, yaitu yang berbunyi adalah ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul dan Allah SWT dan pemimpin ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran atau Rasul Al-Hadis. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik, lebih utama dan lebih baik akibatnya. Apa perbuatan yang dapat mencerminkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
tentang perintahnya, yaitu taat pada syariat Islam pada hal pembagian waris. Kita harus patuh dan sesuai dengan syariat Islam dalam hal waris tersebut. Lalu ada seorang yang saling mencintai, tetapi ia non muslim dan muslim, tetapi akhirnya dengan berat hati ia melepaskan pasangan tersebut karena memenuhi perintah Allah SWT yang tidak memperbolehkan pernikahan dengan berbeda agama. Lalu apa saja dampak positifnya? Yang pertama sudah pasti adalah mendapatkan ridha Allah SWT, memperoleh kepuasan batin karena telah memenuhi perintahnya dengan taat. Lalu memperoleh kemenangan atau keuntungan atas apa yang telah difirmankan Allah SWT. Lalu akhlak terpuji selanjutnya adalah khauf. Khauf dalam bahasa Arab yaitu khaufa ya khaufu khaufan, yang artinya adalah takut. Islam mendidik kita agar memiliki rasa takut, yakni takut akan murka Allah, akan ancaman karena siksanya. Perintah khauf tersebut yang tertera dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, wala tuqsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang mana di dalamnya terkandung kita disuruh untuk memiliki sifat takut dan meminta berdoa kepadanya dengan rasa takut dan ikhlas. Sesungguhnya rahmat Allah begitu dekat kepada kita karena kita adalah orang-orang yang baik, insyaallah. Apa yang dimaksud dengan khauf tersebut yang dapat kita visualisasikan atau terapkan dalam kehidupan ini, yaitu dengan kita senantiasa meningkatkan kualitas untuk beribadah, baik yang berhubungan secara langsung kepada Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Takut ini, yang dimana takut ini adalah takut kita akan dilepaskan oleh Allah SWT, sehingga kita akan tersesat pada jalan yang salah. Lalu takut akan mendapatkan siksa karena melanggar aturan-aturan Allah SWT. Sangat mengharapkan ridha Allah, sehingga hidupnya senantiasa memperoleh bimbingan dari wahyunya. Lalu yang terakhir adalah akhlak terpuji, yaitu tobat. Tobat berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya adalah berarti kembali menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, atau orang yang bertobat itu sudah berhenti atau tidak melakukan perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Bertobat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi adalah, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa. Pada siang harinya menerima taubat dosa, pada siang harinya membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hamba yang berbuat dosa pada malam harinya, sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya hari akhir. Hadis riwayat Muslim. Taubatan nasuha harus mencakup 3 perkara, yaitu adalah
ia menghentikan perbuatan dosa dan tidak melakukannya lagi, lalu harus menyesali sedalam-dalamnya apa yang telah ia lakukan, lalu harus bertekad dengan sungguh-sungguh bahwa ia akan tidak melakukannya lagi. Lalu apa saja contoh yang dapat kita terapkan dalam bertobat dalam sehari-hari, yaitu memperbanyak membaca istighfar dan menemui orang-orang yang dijahatinya atau untuk meminta maaf, lalu menyesali perbuatan dan yang seharusnya tidak dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dampak positif dari bertobat itu sudah pasti memperoleh semangat dan gairah hidup baru, karena Allah menerima tobatnya. Dapat memperoleh kembali jalan yang tertutup untuk kepada jalan yang terang, memperoleh simpati masyarakat karena telah berubah secara total yang awalnya buruk untuk menjadi yang lebih baik. Alhamdulillah, dari 4 itu semoga kita dapat menjalankan semuanya, tetap semangat, tetap berbuat baik, dan selalu menjalankan perintahnya. Alhamdulillah, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.